Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, nama Ibu Swinca Yanharani, mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Hari ini Ibu akan mengajar di kelas kalian, kelas 3C semester 1. Materi pokok kita adalah tematik, yaitu Bahasa Indonesia dan PPKN. Ibu akan mengajar tema 3, Benda di sekitarku, subtema 1, wujud benda. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Kemudian setelah selesai berdoa, silahkan mengisi absen ya. Selanjutnya, perhatikan baik-baik video pembelajaran berikut ini yang Ibu share di WA grup kita, untuk memudahkan kalian dalam memahami materi pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih. Wujud benda. Nah, sebelumnya Ibu Bunga mau bertanya untuk Solih dan Solihah. Siapa yang masih ingat pengertian apa itu benda? Iya, benda adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Nah, sekarang apa itu wujud benda, Solih dan Solihah? Ada yang bisa menebaknya? Nah, setiap benda pasti memiliki wujud loh, Solih dan Solihah. Wujud adalah isi dari suatu benda atau zat. Jika kita menyentuh atau memegang suatu benda, maka akan merasakan bentuk dan wujudnya. Nah, wujud benda ini terbagi menjadi 3 loh, Solih dan Solihah. Yang pertama, wujud benda padat. Yang kedua, wujud benda cair. Dan yang ketiga, wujud benda gas. Nah, kita akan membahas secara satu persatu ya. Baik, yang pertama adalah wujud benda padat. Benda padat adalah benda yang wujudnya padat dan mempunyai bentuk tertentu. Ciri-cirinya adalah yang pertama, bentuk dan volumenya tetap, menempati ruang, serta memiliki berat. Contoh benda padat diantaranya, yang pertama ada buku, lalu jam, lalu pensil, dan tas. Nah, teman-teman bisa lihat di sekelilingnya, pasti banyak sekali benda padat ya yang ada di sekitar Solih dan Solihah. Inilah contoh dari benda padat. Kemudian yang kedua adalah benda cair. Benda cair adalah benda yang memiliki bentuk yang tidak tetap, menyesuaikan bentuk sesuai tempat yang didiaminya. Benda cair mengalir dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah. Ciri-ciri dari benda cair adalah bentuknya berubah-ubah, menekan ke segala arah, dapat meresap melalui celah dan memiliki berat. Salah satu contoh benda cair adalah yang pertama, air. Air yang biasa kita minum atau kita gunakan untuk kebutuhan sehari-harinya ya, Solih dan Solihah. Lalu ada minyak, ada susu, dan saus tomat. Nah, masih banyak lagi contoh benda cair lainnya. Kemudian, yang ketiga ada benda gas. Benda gas adalah suatu benda yang mempunyai volume dan bentuk yang selalu berubah-ubah sesuai dengan tempat atau wadahnya. Ciri-cirinya, bentuk dan volumenya berubah-ubah sesuai dengan bentuk wadahnya ya, memberikan tekanan ke segala arah dan mempunyai berat. Tidak dapat terlihat dengan kasat mata, tetapi bisa dirasakan. Salah satu contoh dari benda gas yaitu yang pertama adalah uap dari asap pabrik.
Nah, ini adalah sisa dari pembakaran pabrik. Lalu, asap kendaraan bermobil atau motor ya, itu merupakan contoh benda gas. Lalu, balon udara. Nah, udara yang ada di dalam balonnya ini merupakan contoh benda gas. Kemudian, tabung gas. Biasanya digunakan untuk menyalakan kompor gas ya, soli dan solihah. Nah, gas yang ada di dalam tabungnya merupakan benda gas. Lalu ban. Nah, udara yang ada di dalam ban ini merupakan contoh benda gas. Selanjutnya adalah angin. Angin merupakan udara, dan udara merupakan contoh dari benda gas. Contoh yang terakhir adalah uap dari ketel air. Nah, uapnya merupakan benda gas ya, soli dan solihah. Nah, sekarang kita perhatikan gambar berikut ini ya. Di dapur, Dayu melihat benda-benda yang digunakan untuk memasak. Banyak pula bahan-bahan untuk dimasak, seperti bawang, cabai, minyak goreng, dan kecap. Perhatikan gambar dapur rumah Dayu berikut ini ya, soli dan solihah. Perhatikan dengan seksama. Nah, di dapurnya Dayu banyak sekali benda ya, dari mulai benda yang wujudnya padat, cair, hingga gas. Nah, soli dan solihah, kita sama-sama mengelompokkan benda yang ada di dapur Dayu ini yuk ke dalam benda padat, benda cair, dan benda gas. Baik, berdasarkan gambar dapur rumah Dayu, kira-kira benda apa saja yang termasuk benda padat? Bisakah teman-teman menemukannya? Iya, betul. Salah satunya adalah lemari. Lalu ada apa lagi? Iya, penggorengan. Lalu ada panci ya, soli dan solihah. Nah, ini merupakan contoh dari benda padat. Lalu sekarang benda cair. Benda cair apakah yang ada di dapur rumah Dayu? Iya, ada minyak, betul sekali. Lalu ada kecap dan saus. Nah, itu merupakan contoh benda cair yang ada di dapur Dayu. Sekarang benda gas. Ada tidak benda gas di dapur rumah Dayu? Ada ya? Iya, betul. Uap air dari teko air. Nah, kemudian ada lagi tidak? Ya, untuk menyalakan kompor gas, kita pasti membutuhkan tabung gas ya, soli dan solihah. Nah, tabung gas itu berisi gas yang berguna untuk menyalakan kompor gas dan merupakan contoh benda gas. Wah, hebat soli dan solihah, sudah bisa mengelompokkan benda berdasarkan wujudnya. Nah, ini hanya contoh saja ya. Jika soli solihah menemukan benda-benda lainnya yang ada di dapur Dayu, boleh silakan soli solihah tuliskan lagi di dalam kotaknya. Manfaat sikap tolong-menolong. Yang pertama, meringankan beban orang yang sedang kesusahan. Di sini terlihat anak sedang membantu teman ketika terjatuh. Menolong teman merupakan salah satu bentuk meringankan beban orang yang sedang kesulitan. Manfaat sikap tolong-menolong yang kedua yaitu meringankan pekerjaan orang lain. Yang ketiga, mempererat hubungan antar sesama. Yang keempat, menumbuhkan rasa persaudaraan dan kemanusiaan. Di sini terlihat anak sedang menolong teman ketika terjatuh. Kebiasaan saling menolong akan menumbuhkan rasa saling peduli dengan sesama. Baiklah anak-anak, pembelajaran hari ini Ibu cukupkan dulu ya. Terima kasih atas keaktifan kalian dalam proses pembelajaran.
Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.